Jadi kali ini saya akan menceritakan alur film The Guest. Film ini yang dirilis tahun 2014. Langsung aku ceritain karena aku mau ngopi di warkop Cak Wawan. Udah ngantuk ini aku. Lah, udutku habis lagi bangsat. Dikisahkan sebuah keluarga yang bernama Aga Peterson sedang bersedih karena telah kehilangan anak pertamanya yang gugur di medan perang yang bernama Caleb Peterson. Kemudian tiba-tiba di luar ada orang asing yang mengetuk pintu. Dia bernama David. Tujuan David ke sini karena dia mengaku sahabat dekat dari Caleb Peterson. Nyonya Peterson yang mendengarnya mempersilahkan David masuk. Di dalam, David meminta segelas air putih karena David tidak suka kopi hitam. Setelah itu tiba-tiba David bercerita tentang Caleb yang membuat Nyonya Peterson tidak kuat untuk menahan air mata karena dia belum rela Caleb meninggal. Setelah menangis, David menunjukkan foto dirinya dengan Caleb. Hal ini membuat Nyonya Peterson semakin yakin kalau orang asing atau David ini benar-benar sahabat dari Caleb. Setelah itu David pamit pulang karena dia merasa tidak enak dengan Nyonya Peterson atas kedatangan dirinya yang tiba-tiba. Tapi Nyonya Peterson menahan David, menyuruh David untuk tinggal beberapa hari di rumahnya. Caleb juga punya adik yang bernama Anna. Dia bekerja sebagai pelayan di salah satu restoran. Di sini nggak tahu kenapa Anna terlihat kurang senang dengan kedatangan David. Setelah itu Nyonya Peterson memberikan kamar Caleb ke David. Tiba-tiba tatapan David tajam setelah sendirian di kamar. Di sisi lain, Anna mempunyai adik cowok yang bernama Luke. Dia seorang pendiam. Karena sifatnya ini, dia sering dibully oleh para bajingan sekolah. Hey little baby, don't cry. How was your day? Kembali ke kediaman Peterson. Kedatangan David di sini tidak membuat semua orang senang, salah satunya Pak Peterson. Dia sedang berdebat dengan Nyonya Peterson karena David adalah orang asing dan tidak tahu asal-usulnya, jadi harus hati-hati. Tapi Nyonya Peterson bersikeras mengizinkan David menginap karena dia sahabatnya Caleb. Di tempat berbeda, Anna sepulang kerja diam-diam selalu menemui pacarnya yang pengangguran plus pengganja. Dia mempunyai slogan "Guns in my life, bro." Padahal mereka tidak direstui oleh Pak Peterson. Di sini terlihat Pak Peterson mulai menyukai David dalam hal arti suka dengan sifat, bukan gay ya. Sampai-sampai Pak Peterson curhat tentang teman kantornya yang merebut posisinya. Dan Pak Peterson berharap David bisa menginap lebih lama di rumahnya. Sir, you calling me sir now? You used to celebrate. And then I gotta get off to bed. I guess so. David mulai dekat dengan keluarga Peterson sampai-sampai David mendapat tugas menjemput Luke di sekolahnya. Dengan sifat kemurungannya, David tahu Luke jadi bahan bully di sekolah. Jadi David memerintahkan Luke untuk menunjuk anak yang sering membulinya. Setelah dapat, David mengikuti gerombolan bajingan sekolah itu di salah satu bar. What are you doing? Ever going to a bar? This place will serve you if you're on the football team. I could use a drink. I'm gonna need to see some ID. What can I get? You know how to make a fireball? Cinema schnapps. Karena David jebolan militer, dia dengan mudah menghajar mereka. Nyonya Peterson senang atas kedatangan David karena bisa menjaga anak-anaknya. Kebetulan malam ini Anna ada pesta di rumah temannya Kristen, jadi Nyonya Peterson menyuruh Anna mengajak David ke pesta itu untuk menjaganya. Di pesta, David terlihat seperti Terminator. Wow, membuat Kristen terpana hatinya. Lain hal dengan teman-teman Anna terlihat ketakutan.
Tapi di sini David mencoba membaur dengan teman-teman Anna. Beberapa lama Anna masuk kandang bersama pacarnya dan David berbincang asik dengan Kristen. Tapi tiba-tiba mantan Kristen datang untuk ngajak balikan. Karena David jebolan militer, ia menghajar mereka. Melihat aksi David, Kristen meleleh, jadi David dan Kristen masuk ke kandang juga. Setelah in the hall, ada salah satu teman Anna yang memanggil David. Ia ingin menawarkan senjata ke David karena ia tahu David jebolan militer. Kebetulan David sedang cari senjata. David pun mengatur pertemuan dengannya. Ini menjadi pesta yang buruk bagi Anna karena ia bertengkar dengan pacarnya. Karena David jebolan militer, ia menunjukkan kedewasaannya ke Anna. Hal ini membuat mood Anna berubah dan secara tidak disadari Anna mengubah pandangannya ke David. Tapi pandangan baik Anna tak bertahan lama setelah Anna mendengar pembicaraan David di telepon yang mengatakan kalau David akan mengganti jarinya dan wajahnya. Anna yang bingung langsung menelpon pangkalan militer untuk mengetahui siapa sebenarnya David. Hal yang mengejutkan ternyata David sudah meninggal. Berkat Anna menelpon pangkalan militer, David menjadi buron karena sebenarnya David adalah eksperimen yang gagal dan akan dimusnahkan, tapi dia kabur. Hal ini menjadi jelas setelah David bertemu dengan teman Anna yang menawari senjata di pesta. Dia membunuh mereka dan mengambil semua dagangan senjata teman Anna. That'll do. Sure you're familiar with it. In my opinion, Oh, I'm going to kill you. one fucking second. Tak hanya itu, teman kantor Pak Peterson yang merebut posisinya telah meninggal diduga keracunan obat dan pacar Anna menjadi tersangka atas kematian teman Anna, penjual senjata. Semua ini ulah David, tapi dengan kedok muka polos David, keluarga Peterson belum menyadarinya. Satu-satunya keluarga Peterson yang mencurigai David adalah Anna. Anna berusaha membongkar kedok David, tapi semua sia-sia karena Anna tidak mempunyai bukti. Di scene berbeda, Intel sudah merencanakan penangkapan David. Intel langsung menuju ke kediaman Peterson tanpa persiapan apa-apa dan sambil memegang jemuran, David berlari ke dalam rumah. Intel memberondong David. Tapi sayangnya David berhasil meloloskan diri dengan membunuh Nyonya Peterson. Di sini David akan membunuh semua keluarga Peterson. Untungnya Intel lebih dulu menemui Anna di restoran. Tapi di sini David tahu kalau Intel dan Anna akan menjemput Luke ke pesta Halloween. Pick up Luke? Never mind. Call my brother. Mr. Peterson, hand it over. Di tempat ini David lebih dulu sampai. Untungnya David belum melukai Luke, tapi David menyabotase tempat itu. Jadi David lebih mudah membunuh mereka.
Di sini Luke masih tidak percaya kalau David adalah pembunuh karena ia sangat dekat dengan David. Tapi setelah mendengar kalau David telah membunuh orang tuanya dan melihat Anna menangis, Luke percaya dan dendam terhadap David. Anna berhasil menipu David dan menembaknya di dada, tapi itu tidak mempan David menyerang balik Anna sampai Anna hampir mati dicekiknya. Tapi untungnya dari belakang dengan keberanian dan tekad Luke menikam David dari belakang yang membuat David tak berdaya. Anna dan Luke pun akhirnya selamat dari David, tapi bohong. Tak disangka tiba-tiba David keluar dari gedung memakai baju pemadam kebakaran. Tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan memperbolehkan orang asing memasuki kekeluargaan kita. Meskipun dia tampak baik, tapi itu di luar. Kita tidak pernah tahu hatinya. Saya Syahrul Mustafa, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye.